Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 17, teksnya ayat 1 sampai 23. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Ketika Hosea memerintah Israel ditaklukkan oleh Asyur, Samaria jatuh dan rakyat dibuang. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 23. Israel dihancurkan sebab penyembahan berhala, pelanggaran perjanjian, penolakan nabi-nabi. Namun Yehuda juga tidak berpegang pada perintah Tuhan, dan mereka juga hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Kesimpulan, Hosea bin Ela memerintah Israel 9 tahun lamanya. Dia juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia mencari kesempatan di antara Asyur dan Mesir. Tetapi Raja Asyur tangkap Hosea karena dia melihat pemberontakannya. Kemudian Raja Asyur melebur Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan. Akhirnya hanya tinggal suku Yehuda saja. Hal itu terjadi karena penyembahan berhala, pelanggaran perjanjian, penolakan nabi-nabi. Namun Yehuda juga tidak berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Ya begitu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah berfirman kepada Israel yang beribadah kepada berhala-berhala. Janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbalinglah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Kedua, sekalipun begitu Israel mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Hosea bin Ela memerintah Israel 9 tahun lamanya. Dia berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Samaria jatuh setelah dikepung 3 tahun. Dan Israel dibuang ke Asyur. Kedua, hal itu terjadi di atas Israel sebab penyembahan berhala, penolakan nabi-nabi, dan pelanggaran perjanjian. Dan mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api. Ketiga, namun Yehuda juga tidak berpegang pada perintah Tuhan, dan mereka juga hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Sama-sama, siapanya lebih dihancurkan, hanya itu sajanya. Namun akhirnya akan dihancurkan dua-duanya. Aplikasi hari ini. Pertama, sekali lagi ingat perintah Tuhan. Jangan mengikuti Allah lain. Lakukanlah perintah, ketetapan, dan Tauratku. Harus ingat supaya tidak dibuang dari tangan Tuhan. Kedua, mendengar dan taat kepada firman Tuhan yang telah dijelaskan sesuai dengan dalam Alkitab. Jadi, akhirnya praktek hari ini membuang segala bentuk dan berhala yang kotor dan singkirkan berhala hati, keamanan palsu, kekuasaan, dan keinginan dunia. Jauhi jalan penyimpangan, sebab kehancuran datang tanpa disadarinya. Dan tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah dijelaskan dalam Alkitab. Sehingga kita harus tetap renungkan firman sehari-hari, tetap berdoa kepada Tuhan sehari-hari. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.